Olahraga. Ya. Ada yang bilang nyuci, ngepel, masak, bilangnya olahraga. Padahal bukan loh ya. Nyuci, ngepel, masak tidak termasuk olahraga. Kenapa? Soalnya maaf ya, pikiran kita tuh mesti langsung mengarah ke pekerjaan yang akan kita tuju. Yang namanya olahraga itu pasti dia refresh. Ya, apa namanya itu? Meluangkan waktu sebentar. Contoh, kalau misalkan kan ada ibu ya, yang namanya sholat subuh berjamaah kan, ada atau di masjid ya, bareng-bareng kita jalan. Itu 5 menit setiap harinya pas mau kita sholat subuh itu termasuk olahraga. Soalnya kita nggak ada beban apa-apa, itu termasuk olahraga. Berbeda dengan nyuci, masak ataupun ngepel, ya. Menurut survei atau penelitian yang paling sulit kita melakukannya itu nomor 5 bu. 5 ya. Nomor 5 menghindari bahan makanan yang mengandung pengawet. Contoh, kita aus ya, tiba-tiba kita mampir ke supermarket, ternyata di supermarket ada yang jual apa bu? Mie. Kita haus kok makan mie. Haus berarti kita minum minuman yang apa saja, misalkan kayak apa itu? Green tea, mungkin bubble tea ya, atau mungkin teh dan lain sebagainya ya. Itu sulitnya di situ. Lalu bagaimana? Berarti ke cara pencegahan dari dalam. Berarti dari diri kita dulu ya. Bagaimana caranya? Suntik imunisasi kekebalan tubuh. Suntiknya dilakukan selama 3 kali. Nama vaksinnya adalah HPV, Human Papilloma Virus. Pernah ibu mendengar istilah HPV? Pernah ya? Sudah pernah melakukan injeksi HPV? Nah, ini boleh sekali tahun 2015 ya, disuntik di lengan. Injeksinya itu ada 2, ada Gardasil sama Cervarix ya. Contoh, sekarang dilakukan tanggal 11. Bulan pertama tanggal 11, bulan kedua tanggal 11, dan bulan ke-6 tanggal 11. Satu kali injeksi kurang lebih 1,5 juta bu. Kalau kita 3 kali berarti berapa? 4,5. Dan ini yang dilakukan sendiri-sendiri dulu ya, bukan yang apa itu? Kolektif bukan. Kalau yang kolektif tentu dia jauh lebih murah. Ya, mahal atau murah? 4,5 hanya mencegah kanker serviks saja. Tapi seumur hidup. Mahal atau murah bu? Relatif ya. Jadi itu bisa kita kategorikan murah. Toh dia memang apa namanya seumur hidup. Ya, kalau untuk kanker serviks semakin dini minimal HPV itu ya usia 12 tahun. 12 tahun semakin dini dia semakin bagus daripada maaf ya yang sudah semakin agak sepuh ya, soalnya sudah terpapar lah istilahnya seperti itu ya. Semakin dini dia semakin bagus ya. Kemudian cara yang pertama, kalau duduk cara yang pertama sulit banget ya, 4,5 loh ya, lumayan ya bu ya. Kita rekomendasikan cara yang nomor 2 bu. Dengan apa ini ibu? Mengkonsumsi tumbuhan alami yang mengandung zat anti kanker. Nama zatnya adalah RIP, Ribosome Inacting Protein. Mau tahu ibu jadi tumbuhan kita manfaatkan apa? Apa saja, mau tahu tidak? Mau ya. Sebelum kita masuk ke jenis tumbuhannya, kita kenali dulu fungsi daripada zat anti kankernya. Yang pertama, memblokir pertumbuhan sel kanker. Kemudian yang kedua, menonaktifkan perkembangan sel kanker. Dan yang ketiga, mampu mematikan sel kanker sampai ke akarnya tanpa merusak jaringan sel normal di seputaran apa? Kanker. Ya. Kita tahu pengobatan kanker saat ini apa? Ya, kemoterapi dan radiasi. Tetapi apa efek yang ditimbulkan setelah pasien mengalami kemo? Rambutnya rontok, bahkan ada penelitian terbaru bu ya, itu bisa menyebabkan meninggal dunia. Kenapa bisa meninggal dunia? Yang namanya kemoterapi, mesti dokter kalau menyarankan ibu harus kemo itu dia daripada faktor usianya juga. Kalau usianya tua, dokter tidak berani untuk melakukan kemoterapi. Sebab yang namanya kemoterapi dia penurunan daya tahan tubuh. Ya, kenapa bisa mengakibatkan rambutnya rontok, kemudian tubuhnya jadi hitam? Yaitu karena kematian sel atau jaringan normal di seputaran yang kanker tadi ada, jadi ikut mati juga. Ya, itulah dampak daripada kemoterapi. Berbeda dengan dari tumbuhan tersebut. Langsung saja
Apa ini Bapak Ibu? Sirsak ya. Sirsak menurut penelitian memiliki zat kanker sebanyak 35%. Sudah pernah mengkonsumsi buah sirsak ataupun daunnya? Belum. Cuma buahnya ya? Pasti kalau buahnya dimakan gitu atau di jus ya Bu ya? Di jus ya. Oke, saya jelaskan ya. Kalau untuk buah sirsak, kita ambil buah sirsak yang masak di pohon. Kalau kita beli tidak apa-apa, tetapi dia juga memang benar-benar kalau untuk yang beli itu kan takutnya nanti dia sudah dikarbit. Kalau karbit kan pasti ada bahan kimia masuk ya. Nah, jadi kalau bisa diupayakan yang masak di dalam pohon, lalu kita ambil dan kita juicer. Bukan di jus, kalau jus kan ada campuran air, madu, susu, es. Diminum enak banget tuh ya, apalagi panas kayak gini ya. Oke, jadi ini di juicer berarti kan kalau yang namanya di juicer memisahkan ampas dan saringnya atau airnya ya. Kalau pada saat di juicer sudah dapat airnya, seberapapun dapat airnya dikonsumsi 1 kali sehari selama 12 bulan, tidak boleh bolong, tidak boleh putus. Bisa mencegah kanker 3 tahun ke depan kalau kita melakukannya rutin. Rutin ya, jadi jangan bolong-bolong ya. Yang namanya pencegahan atau kesehatan itu memang sangat mahal jika mendapatkannya ya. Tapi tidak direkomendasikan bagi yang menderita mah kronis. Karena kadang-kadang kan bolehnya kecil sama masam ya. Lalu bagaimana? Aduh saya punya nih mah ya. Setiap orang itu punya mah Bu, karena memiliki asam lambung. Cuma tingkat keparahan seseorang itu berbeda. Mah itu biasanya kalau kita stres dia asam lambungnya meningkat ya. Jadi kalau bisa, kalau kita mempunyai mah, berarti kita bisa konsumsi apa ini? Daun sirsak ya. Kita ambil 9 lembar daun sirsak yang tidak terlalu tua dan muda. 9 lembar kita ambil, lalu kita masukkan ke dalam panci. Panci yang bagus itu yang berasal dari tanahnya. Ya, yang kuali ya sih, ya banyak sekali kan. Kemudian kita beri 3 gelas air, dinyalakan kompor. Begitu mendidih pertama langsung segera kita matikan. 3 gelas tetap jadi berapa? 3. Ya, dikonsumsi 1 kali sehari atau 1 gelas saja. 1 kali sehari selama 12 bulan, tidak boleh bolong, tidak boleh putus. Sama-sama mencegah kanker 3 tahun ke depan. Selama 12 bulan Pak, tidak boleh bolong, tidak boleh putus. Tapi tidak direkomendasikan bagi penderita darah rendah. Kalau darah rendah, kalau tensinya 110/60 atau per 70 masih bisa. Tapi kalau sudah tensinya 90/60 atau 90/50 itu tidak bisa. Karena dia langsung menurunkan tensi, jadi bisa hipotensi. Ya, sanggup Bu dengan jenis sumber yang pertama? Aduh, saya kok menderita dua-duanya ya, gimana dong? Oke, kami rekomendasikan jenis sumber yang nomor 2 Ibu Bapak. Ada yang tahu apa ini? Apa tadi Bu? Iya. Benalu, lebih tepatnya benalu pohon teh. Memiliki zat kanker sebanyak 50%. Caranya ya, kita ambil benalu, ranting dan daunnya, dipotong kecil-kecil, lalu dikeringkan di suhu ruangan. Kalau sudah kering seperti ini ya Ibu ya, sudah kering seperti teh apa ya, teh tubruk itu ya, dia kering ya kalau ngomong gitu ya. Nah, kalau sudah kering seperti ini kita ambil 1 genggam. Lalu kita masukkan ke dalam panci yang sudah berisi 3 gelas air ya. Lalu kita nyalakan kompor. Begitu mendidih pertama langsung segera kita matikan. Berarti tetap jadi 3. Hanya kita perlu mengkonsumsi 1 gelas saja. 1 kali sehari selama 6 bulan kita konsumsi, bisa mencegah kanker 3 tahun ke depan dengan relatif waktu yang lebih singkat, 6 bulan. Dengan benalu teh. Sanggup Bu benalu teh? Kayak gimana itu? Soalnya jadi tumbuhan yang pertama yang sirsak sama benalu teh hanya mampu mencegah kanker. Sedangkan jadi tumbuhan yang terakhir ini Bu, mudah-mudahan di sini ada dan dia memang tumbuh di tingkat kelembaban yang sangat tinggi.
Bisa untuk mengobati daripada kanker itu sendiri. Menurut penelitian dari Profesor Dr. Henry Wijaya Kusuma, zat anti kankernya sebanyak 95%. Bukan? Kalau jahe, iya Pak, kamu. Kalau jahe tidak ada bunganya dan warna hitam. Kalau jahe itu dia lebih lancip Bu untuk daunnya. Tepung apa Pak? Tepung Ada apa ini Pak? Temu apa Bapak? Ya? Kalau iya. Temu putih. Ya. Oh beda bukan? Beda. Temu putih ya, maksudnya sejenis teman-teman. Kalau kunyit putih atau kunyit putih dia tidak ada bunganya. Oke, kita simak baik-baik ya. Cara membedakan temu putih dengan kunyit putih bagaimana? Yang pertama, kalau untuk temu putih dia ada bunganya. Kalau untuk kunyit dia tidak ada bunganya. Ya. Sekilas daunnya memang mirip seperti kunyit, dia melebar ya. Tapi kalau untuk temu putih ada warna di tengahnya. Hitam ke merah-merahan. Tidak ada. Ya, kemudian setelah dia panen bunganya berubah Bapak Ibu menjadi pink ke merah-merahan. Ya, dan inilah yang memiliki zat anti kanker sebanyak 95%. Kita ambilnya rempahnya. Kalau bunga hanya siap menandakan dia sudah siap untuk dipanen ya. Bisa jadi seperti ini Bu karena kurang lebih 2 tahun. 2 tahun baru bisa muncul bunga seperti ini. Ya. 2 tahun siap panen. Kurang lebih tuh dia tingginya sekitar 2 meter kalau untuk temu putih. Tinggi sekali. Berbeda dengan kunyit. Kalau kunyit paling nggak dia 1 meter ya Pak ya. Sudah maksimal. Ya. Kemudian kita ambil rimpangnya, kita cuci bersih. Ada di dalam tanah ya, cuci bersih, potong jadi 2, ambil bagian tengahnya aja. Ya, kita ambil bagian tengahnya saja, kemudian kita potong kecil-kecil lalu kita keringkan di suhu ruangan. Kalau sudah benar-benar kering di suhu ruangan, diambil lalu ditumbuk halus. Cara menjadinya sama seperti kita menyeduh teh atau kopi setiap hari. 1 sendok teh dimasukkan ke dalam 250 cc air hangat. Ya, diaduk-aduk tanpa ada campuran gula sama madu dikonsumsi 1 kali sehari selama 3 bulan. Bisa mencegah kanker 5 tahun ke depan. Jadi kita hanya perlu mengkonsumsinya 1 kali malam hari karena dia prosesnya detoksifikasi. Jadi kalau kita misalkan suka ya minum-minuman mungkin apa itu ya obat-obatan ya kayak jamu, kunyit-asam dan lain sebagainya, dia bisa didetoks lewat urin ataupun BAB. Ya. Kemudian memiliki zat antiinflamasi yang bisa juga untuk menyembuhkan asam urat, diabetes, kronis, sinusitis, nyeri lambung, gangguan high kolesterol, miom, kista, darah tinggi, kebutuhan dramatik, ambeien, program hamil juga bisa. Ya. Jadi misalkan ada penderita kanker nih, Bu, saya punya tetangga saya itu kankernya sudah stadium awal, itu bisa ditemukan dengan temu putih dengan cara mengkonsumsi 3 kali sehari. Tapi kalau sudah stadiumnya lebih daripada stadium 2 berarti sudah stadium lanjut ya, itu bisa. Tetapi tidak semerta-merta langsung menyembuhkan, tetapi prosesnya menghambat dulu supaya tidak terjadi penyebaran. Yang dikhawatirkan kan yang namanya kanker itu kan dia cepat menyebar. Jadi dia prosesnya menghambat daripada pertumbuhan sel kanker. Kalau untuk miom dan kista dilihat dulu berapa ukuran sentinya, lalu dikonsumsi 3 kali sehari. Kalau untuk pencegahan cukup 1 kali sehari saja selama 3 bulan dan dikonsumsinya malam hari. Ya. Oke, kita akan ke materi tambahan ya, virus corona yang lagi booming sekali ya. Menurut statement WHO 23 Januari 2020 ya, virus corona saat ini merupakan kasus high risk di Cina. Ya. Regional dan global sehingga WHO terus memantau perkembangan daripada virus ini. Jadi kategorinya itu ada 2, low apa sih namanya Bu? Low risk ya dan high risk. Jadi resiko tinggi dengan resiko rendah ya. Gejalanya ini adalah gejala umum ya, yang menyertainya biasanya dia demam, riwayat tubuhnya 30% kasusnya, kalau untuk demam 90%, kemudian kalau sesak nafas ya dia 20%. Yang paling tinggi memang kejadiannya adalah dengan demam. Ya, demam. Kategori demam itu sendiri pun juga bermacam-macam ya. Demamnya sini lebih dari 39 derajat Celcius. Oke. Kemudian dia letih lama lesu batuk 80%. Yang paling banyak jumpa itu adalah yang demam. Jadi kita harus hati-hati apabila kita demam. Demam itu sendiri tidak menimbulkan daripada gejala. Jadi yang hari pertama, hari ketiga,
dia demam seperti orang flu, tetapi tidak flu. Ya, kemudian lanjut hari ketiga dan keempat, lama kelamaan demamnya semakin lama semakin tinggi. Itu harus diwaspadai ya. Kemudian virus corona sendiri, dia vaksinnya belum ada, sama sekali belum ditemukan untuk virus corona ya. Kemudian pengobatan daripada virus corona dia bersifat suportif, jadi hanya mengikuti gejala yang ada. Jadi kalau misalkan kita merasakan demam, jadi demamnya aja yang kita obati. Kalau kita merasakan batuk pilek, kita berobat ke dokter, ya batuk pileknya aja yang diobati ya. Jadi lalu apa yang harus kita lakukan untuk menghindari daripada virus corona? Bagaimana Bu caranya supaya kita terhindar dari yang namanya virus corona? Ya, caranya yang pertama ada PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, dengan cara mencuci tangan dengan benar. Sudah tahu caranya? Ini air yang mengalir ya, air yang mengalir dikasih sabun, kemudian kita cuci kedua tangan kita, lalu kita geser ke punggung kita ya, ke punggung kita, lalu kita sela-sela jari. Nah, benar-benar sela-sela jari, lalu kita putar tangan kita untuk jempol pada jempol ya, lalu kita seruser. Apa nih namanya bapak sebut ya Pak ya? Ya, kita jari-jari kita di sela-sela, karena kuman sendiri pun bisa masuk melalui jari-jari ya, atau virus sendiri sama jari-jari. Kemudian lalu kita basuh tangan kita sampai pergelangan siku ya. Itu jangan lupa bisa kita lakukan nanti di rumah. Setiap kita kontak dengan apapun, wajib kita yang namanya cuci tangan, pegang HP, harus pegang HP, semua benda mati, atau mungkin kita bersentuhan dengan teman kita, atau mungkin kita habis bersalaman, bukannya kita gimana ya Bu ya, kita harus lebih hati-hatilah Bu ya, kita sendiri ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, hindari kontak langsung dengan hewan. Di sini kan hewan yang kemarin sudah diambilnya ya, yang dicurigai belum tentu hewan tersebut yang menularkan virus corona, tetapi yang dicurigai itu terdapat pada mereka Ular. Kelelawar. Karena kan kita tidak tahu kelelawar tersebut makanannya apa. Kemudian sama terenggiling ya. Terenggiling ya. Terenggiling itu yang berduri atau landak ya. Kemudian yang ketiga, memakai masker saat batuk pilek dan sakit. Jadi kalau misalkan kita merasakan gejala atau mungkin kita kok kurang enak badan ya, biasanya itu cepat sekali terpapar Bu. Ya, jadi kondisi kita down itu cepat sekali terpapar. Jadi kita harus menggunakan masker, terutama di tempat kerumunan. Misalkan sini kita jalan-jalan ke Malioboro atau ke mall ya, wajib kita menggunakan masker. Soalnya di dalam mall itu sendiri pun juga ada mungkin turis asing atau sebagian besar adalah memang turis asing ya. Kemudian yang keempat, tidak memasuki area atau wilayah yang berisiko atau terinfeksi. Contohnya kan karena di hotel sendiri pun juga banyak ya turis keluar masuk, terutama Jepang, Cina dan lain sebagainya, kita harus pakai masker ya, seperti itu. Kalau bisa menghindari tempat-tempat yang sekiranya turis tersebut ya. Di sini kemarin ada siaga ya, kalau nggak salah Bali itu dia siaga 1. Karena apa? Karena memang banyak turis asingnya ya. Oke, sampai sini jelas ya. Oke, kemudian guru besar daripada biokimia yang ada di Surabaya, mungkin tahu penelitiannya ya, Surabaya yang lagi booming ya. Dengan cara apa? Dengan cara menangkal yang namanya badai sitokin. Badai sitokin itu adalah proses di mana yang terjadi pada paru karena ada virus corona yang menempel. Jadi virus corona tersebut yang menempel itu dinamakan daripada badai sitokin. Lalu bagaimana caranya? Kita bisa mengkonsumsi ya. Kita bisa menangkal badai sitokin tersebut dengan cara mengkonsumsi bahan-bahan atau rempah-rempah alami yang sekiranya mengandung kurkumin. Jahe. Ya, itu dapat pada apa Bapak Ibu? Jahe, kunyit. Kelawar, serai, kunyit. Ya. Nah, kemudian di dalam termopot itu sendiri juga ada yang namanya kandungan kurkuminnya. Jadi bisa untuk mencegah kanker, pengobatan myom dan kista, juga bisa menjadi daya tahan tubuh untuk penderita corona ya. Kemudian ini Bu, ini adalah jenis temu putih yang ditemukan di Purworejo. Tinggi sekali ya, beda seperti kunyit. Dari sini akarnya dia menjual sekali tinggi. Seperti tebu ya Bu, kalau saya bilang seperti tebu tingginya ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan Bu, silakan. Jadi dimulai dari doa, nanti dulu jadinya banyak menunda. Jadi kami bagaimana berpikir keras supaya tepat sasaran untuk mengurangi angka kematian penyebab daripada kanker itu sendiri. Sedangkan kanker prevalensinya setiap tahun meningkat Bu.
besar ya. Bagaimana bisa seperti itu? Mungkin karena daripada masyarakatnya sendiri atau mungkin pola hidup atau lingkungan dan sebagainya bisa dikategorikan. Jadi kami mengalokasikan dana bantuan tersebut ke CV Al Ghuraba supaya benar-benar tepat sasaran ya. Namanya tadi apa Bu? Temu Putih Mahkota. Yang di sana Rp500.000 bersedia kami menjembatani proses pemasaran ke sana sekaligus mengalokasikan dana subsidi ke CV Al Ghuraba menjadi Rp250.000. Jadi dana yang 250 tadi dialokasikan ke CV Al Ghuraba yang tadi Rp500.000 ya menjadi separuh atau 50%. Dengan cara apa? Dengan cara sudah terdaftar di formulir ini. Maaf bukan. Gaji itu kayak semacam BPM ya. Dia memanfaatkan yaitu ditulis nama, kemudian nomor telepon, alamat, jumlah, taraf untuk pencegahan atau untuk pengobatan ya. Jadi satu orang dana bantuan dibatasi 5 botol atau senilai 1.250 ya. Jadi ini bagi yang menginginkan saja, bagi yang tidak pun tidak apa-apa, tetapi prosesnya tidak sekarang. Jadi diproses dulu, diproses 1-2 hari, diproses hari ketiga barang datang silakan dibayar ke yang mengantarkan ya. Ini dana bantuan berlaku untuk seumur hidup apabila namanya sudah tertulis di formulir ini ya. Jadi kalau misalkan sekarang pesan dulu 1, besok melakukan pemesanan lagi 5 tahun ke depan tetap sama Rp250.000 ya. Seumur hidup dapatkan 5 tadi ya. Ini bagian mengingat saja ya. Oke, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan mengenai dana bantuan ini? Bayangin nanti Bu kalau pada saat diantarkan nanti kan apa gunanya nama di sini atau nomor telepon untuk menghubungi apabila barang sudah berada di kantor. Jadi dihubungi, Bu ini kira-kira barangnya mau diantar kapan? Nanti bisa dihubungi maksimal dia 3 hari. Oke, ada pertanyaan? Dan ini saya harus terima laporannya sekarang. Jadi ini bagi yang menulis nanti langsung saya laporkan supaya prosesnya lebih cepat. Gitu. Oke, jika tidak ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan ya, pas jelas atau belas? Semua banget ya Bu ya, pas. Jelas. Oke. Nggak apa-apa, silakan bisa ke nomor saya. Mau program hamil, mau apa silakan. Ya, oke. Oke, jika tidak ada pertanyaan, mungkin kalau yang memanfaatkan dana bantuan silakan mengisi. Saya tunggu sampai hari ini ya, saya tunggu sekarang maksudnya sebelum saya keluar dari sini. Tapi kalau misalkan tidak, nama-nama yang terdaftar di sini memang dia mengikuti yang di Sukoharjo karena kami tidak bisa melaporkan karena kami 1 kali sosialisasi wajib melaporkan ke kantor pusat ya. Oke, sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatannya, semoga ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Oke, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.